Brush. 3 kilatan sinar melesat keluar dari permukaan air dan terbang menuju kota. Mereka terlihat sekecil titik dari pandangan lautan yang luas dan tak terbatas. Mereka cepat-cepat terbang melewati suasana megah yang disebabkan oleh gelombang laut yang dingin dan menjulang. Tidak lama, kota lautan timur muncul dalam pandangan mata Howren, kota yang setengah mati dan setengah dingin di waktu malam seperti ini. Saat mereka bergerak dengan kecepatan yang tidak masuk akal, semua gedung-gedung dan struktur-struktur kelihatan bergerak mundur dengan cepat. Termasuk juga bangunan perkantoran yang sepenuhnya redup, distrik hiburan yang sangat terang benderang, dan daerah pemukiman yang menyala sebagian. Duk! Zhao Guang mendarat dengan mantap dan sekarang berdiri di tanah. Sedangkan Howren terlihat sangat pucat lagi. Dia dapat merasakan gelombang esensi alami dan seteguk darah menaiki dadanya, dan dia hampir muntah. Sayang sekali kamu memakai gelang gunung Tai yang tahan terhadap semua harta Dharma. Kalau tidak, kita bisa naik ke pedangku. Dengan cara itu akan lebih stabil dan tidak terlalu menyiksa bagimu, kata Zhao Guang tampak mencoba menghibur. Howren sambil menepuk pundaknya. Howren bersemangat sekali memikirkan mengendarai pedang. Dia kemudian menyadari saat itu sudah lewat tengah malam dan mengikuti Zhao Guang ke dalam rumah dengan tenang. Demikian juga, Lu Linlin dan Lu Lili menjadi diam dan berhati-hati saat mereka masuk ke dalam rumah. Duduk di sofa, Zhao Hongyu sedang menonton TV. Ketika dia merasakan sedikit gerakan di dalam rumah, dia segera bangkit untuk menyambut kelompok itu. Bagaimana? Teknik kultivasi apa yang kau pilih? Tanyanya. Howren menunjukkan pada Zhao Hongyu teknik kultivasi di tangannya. Kenapa yang ini? Zhao Hongyu tampak kecewa ketika dia menoleh untuk bertanya pada Zhao Guang. Teknik kultivasi ini agak tidak bermutu. Mengapa kamu tidak memilih yang lebih baik? Ren menyukainya, jadi biarkan dia mencobanya. Meskipun akan lambat untuk melihat kemajuan dengan yang satu ini, juga sulit untuk sesuatu yang salah dengannya. Ren seharusnya dapat memperoleh beberapa pengalaman bagus dari mengkultivasinya. Setelah memberikan jawabannya, Zhao Guang bertanya pada Zhao Hongyu, "Di mana Zi?" "Dia sudah tidur." "Kau pikir sekarang jam berapa?" Zhao Hongyu mengisyaratkan pada jam di dinding. Mengikuti arahannya, Howren menoleh dan menemukan bahwa saat itu sudah jam 2 pagi. Zi mengerjakan pekerjaan rumahnya sampai sangat malam. Kurasa dia menunggu Ren untuk kembali, tapi matanya sulit dibuka, jadi aku menyuruhnya tidur duluan. Zhao Hongyu menambahkan. Howren merasa sedikit tersentuh oleh ucapan Zhao Hongyu. Dia percaya bahwa Zhao Yanzi juga sangat peduli dengan teknik kultivasi seperti apa yang akan dia pilih. Howren tiba-tiba teringat pada kejadian saat seluruh keluarganya menunggu tanpa lelah untuk nilai dari ujian saringan masuk universitas keluar. Kalian pasti lelah. Cepatlah dan istirahatlah. Zhao Hongyu berbalik ke Howren dan para saudara perempuan Lu. Ren bisa tinggal di kamar Zi, dan Linlin dan Lili bisa tinggal di kamar sebelah. Zi tertidur, jadi cobalah naik dengan tenang. Ya, Bibi. Anda juga sebaiknya pergi beristirahat juga. Howren menjawab karena dia tidak bisa tahan untuk mulai menguap dan menguap. Setelah mencari-cari teknik kultivasi di Istana Naga selama beberapa jam, Howren menjadi lelah dan mengantuk.
Satu persatu, ketiganya mulai berjingkat di lantai atas. Dalam perjalanan mereka ke atas, Hao-Ren samar-samar dapat mendengar Zhao Guang berbicara dengan Zhao Hongyu. Pembangunan altar sekitar 80% telah selesai, dan saudaraku dalam kondisi baik juga. Sepertinya ada kemungkinan dia bisa melalui penderitaan surgawi kali ini. Memutar kenop pintu, Hao-Ren diam-diam masuk ke kamar Zhao Yanzi. Begitu juga Lu Linlin dan Lu Lili yang sambil berpegangan tangan, pergi beristirahat di kamar sebelah setelah berbisik, "Selamat malam," pada Hao-Ren. Setelah diam-diam menutup pintu kamar Zhao Yanzi, Hao-Ren berjingkat ke tempat tidur Zhao Yanzi. Dia melihat bahwa dia telah menggulung dirinya dalam selimut, dan hanya kaki lembutnya yang putih di bagian bawah yang terlihat. Seperti yang diduga, dia tertidur lelap. Ketika Hao-Ren diam-diam mengamatinya, dia menyadari Zhao Yanzi cukup imut-imut saat dia tidak bersikap sulit. Bulu mata lentik halusnya menutupi matanya, dan kulit wajahnya lembut dan halus. Pipinya yang menggelembung juga terus mendorong keluar udara, dan Hao-Ren menyadari bahwa itu adalah metode pernapasannya yang unik saat tidur. Sebuah selimut tempat tidur telah disiapkan di lantai. Setelah melepas jaketnya, Hao-Ren merangkak ke dalamnya. Dia menempatkan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan di samping bantalnya dan berlatih gulungan konsentrasi jiwa sebanyak 60 kali sebelum tertidur dengan tenang. Ketika dia bangun lagi, dia dikejutkan oleh Zhao Yanzi yang menginjak perutnya di atas selimut. Zhao Yanzi sekarang duduk di samping tempat tidurnya mengenakan piyama Snoopy merah mudanya, dan kakinya menggantung di udara sambil kadang-kadang menendang pantat Hao-Ren. Di tangannya ada gulungan pedang cahaya pemecah bayangan yang diperoleh Hao-Ren dari Istana Naga tadi malam. Melihat bahwa Hao-Ren telah bangun, Zhao Yanzi mengerutkan bibirnya dengan jijik dan berkata, "Mengapa kamu memilih sesuatu yang sangat tidak berguna? Apa yang kau tahu tentang hal itu?" Hao-Ren duduk sambil memutar matanya ke arahnya. Menggosok perut dan pantatnya, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk mencoba mengambil kembali teknik kultivasinya. Namun, Zhao Yanzi dengan cepat menghindar, dan Hao-Ren kehilangan targetnya. Meskipun Hao-Ren tidak mendapatkan tekniknya kembali, dia tiba-tiba berpikir untuk melompat ke atas Zhao Yanzi sebagai gantinya. Namun, dia menyadari dia telah menakuti dirinya sendiri karena memiliki pemikiran seperti itu. Di sisi lain, Zhao Yanzi belum menyadari apa yang telah diakibatkan oleh tindakannya pada Hao-Ren. Dia melompat seperti kelinci putih kecil dan berteriak, "Memilih teknik kultivasi yang tidak berguna seperti ini, kamu harus memiliki selera yang mengerikan. Entah itu tidak berguna atau tidak, kamu tidak akan pernah tahu kecuali kamu telah mengolahnya." Melihat bahwa dia memegang teknik itu tinggi-tinggi di atas kepalanya sambil melompat-lompat di tempat tidur, Hao-Ren semakin merasakan dorongan untuk menangkapnya dengan kakinya sehingga Zhao Yanzi akan jatuh ke tempat tidurnya. "Baiklah, baiklah. Aku tidak akan main-main denganmu lagi." Zhao Yanzi menyadari dirinya tiba-tiba terlalu bersemangat dan ceria. Oleh karena itu, dia melemparkan teknik itu kembali ke Hao-Ren dan melompat dari tempat tidurnya. Melompat di atas kaki Hao-Ren di lantai, dia mengumumkan, "Aku akan menggunakan kamar kecil terlebih dahulu. Jangan berdebat denganku." Melihat Zhao Yanzi melompat dan meloncat ke kamar kecil, Hao-Ren tiba-tiba merasa bahwa mereka benar-benar pasangan, dan Zhao Yanzi menjadi sedikit lebih seperti seorang kekasih kecil.
Dengan lembut menampar wajahnya sendiri, Hao Ren berdiri dan membuka jendela. Dia mulai menghirup udara segar dari bambu yang tumbuh di halaman belakang ketika dia berusaha keras untuk menjernihkan kepalanya. Tuk! Tanpa diduga jendela kamar sebelah terbuka. Dua wajah menawan dan anggun muncul dari jendela dan mulai menghirup udara segar dari halaman. Segera, mereka menemukan Hao Ren dan menyapanya bersama-sama. "Selamat pagi, Gongzi." Pagi." Hao Ren dengan cepat melambai pada mereka sebelum menarik kepalanya kembali dari luar jendela. Hao Ren menghela nafas panjang ketika dia menyadari dia hampir melupakan keberadaan kedua kakak beradik itu. Menyentuh lonceng kecil di pergelangan tangannya, Hao Ren berjalan menuju kamar kecil dan mengetuk, "Cepatlah. Aku juga harus sekolah." "Pergi. Aku belum selesai," teriak Zhao Yanzi dari dalam kamar kecil. "Handuk dan sikat gigiku semuanya ada di sana. Bagaimana kalau kamu mengeluarkannya semua untukku?" Hao Ren bersikeras. "Argh. Aku tidak tahan dengan kecerewetanmu. Masuk saja." Zhao Yanzi balas berteriak. Setelah mendengar itu, Hao Ren menarik pintu terbuka dan berjalan masuk. Tampaknya, kecerewetannya telah menjadi senjata yang paling efektif melawan Zhao Yanzi. Di kamar kecil, Zhao Yanzi sibuk menyikat giginya di wastafel dengan menggunakan piyamanya. Dengan mulut penuh busa dan pipinya menggembung seperti biasa, dia tampak seperti anak bebek. Hao Ren mendekat dan berdiri di sebelah Zhao Yanzi. Dia mengambil sikat gigi dan handuknya dan mulai menyegarkan diri. Pada saat ini sambil menyikat giginya, Zhao Yanzi mulai mempelajari Hao Ren dari pantulan di cermin. Dia berpikir bahwa, "Paman, ini tampaknya entah bagaimana semakin lama semakin menarik." Bahkan rambutnya yang kusut sekarang membuatnya terlihat lebih gagah. Menyadari pandangan Zhao Yanzi melalui cermin, Hao Ren juga melihat kebayangannya. "Jangan lihat." Zhao Yanzi langsung mengulurkan tangannya dan mendorong wajah Hao Ren ke arah lain. "Aku tidak akan melihat, aku tidak mau." "Apa yang bisa dilihat dari wajah jelek seperti itu?" Hao Ren bergumam. Setelah menyeka wajahnya dengan handuk, dia menekan pasta gigi ke sikat giginya. "Tekan pasta giginya dari ujung tabung, idiot!" Melotot pada Hao Ren, Zhao Yanzi memarahi melalui giginya yang terkatup rapat seolah-olah dia percaya bahwa Hao Ren tidak pernah bisa melakukan sesuatu dengan benar. "Anak kecil yang cerewet." Hao Ren menempatkan pasta gigi itu kembali ke tempatnya, berkumur, dan mulai menyikat giginya. Zhao Yanzi tidak mau repot-repot mengatakan apa-apa lagi. Dia mengusap wajahnya yang halus, menuangkan pembersih wajah ke telapak tangannya, dan mulai menggosok wajahnya dengannya. Sambil menggosok giginya, Hao Ren tidak tahan untuk mengamati tindakan Zhao Yanzi melalui cermin. Setelah membilas busa di wajahnya dengan air, Zhao Yanzi mulai memakai penyegar wajah. Setelah itu, dia menggunakan losion wajah. Pada usia semuda ini, bocah kecil ini tidak diragukan lagi tahu rutinitas perawatan kulitnya dengan sangat baik. Dengan otomatis menyikat giginya, Hao Ren kagum dengan apa yang dia amati melalui cermin. "Gigimu akan copot jika kamu terus mengawasi dan menyikat seperti itu." Setelah menyelesaikan rutinitasnya, Zhao Yanzi mengangkat kepalanya dan menatap tajam Hao Ren melalui cermin.
Namun, cara Zhao Yanzi memandang dengan mata terbuka lebar hanya membuatnya terlihat lebih murni, lebih menyegarkan, lebih cemerlang, dan lebih sempurna. Gadis ini akan menjadi seperti Suhan di masa depan. Mereka akan menghancurkan negara dengan menimbulkan pertempuran antara mereka yang mencari kecantikan mereka. Pikir Hao Ren pada dirinya sendiri. Zhao Yanzi berbalik, meninggalkan bayangan punggungnya di cermin. Aku akan ganti baju di luar, dan aku akan menggigitmu sampai mati jika kamu berani keluar sebelum aku selesai. Baiklah, aku akan memberimu waktu 5 menit. Kamu sebaiknya bergegas. Mengeluarkan sikat gigi dari mulutnya, Hao Ren memperhatikan bahwa bulu nilon di kepala sikat menjadi keriting dan bengkok. Karena rutinitas wajah Zhao Yanzi memakan waktu sekitar 15 menit, itu artinya Hao Ren juga telah menyikat giginya selama sekitar 15 menit. Dia berbalik ke cermin dan mulai menyisir rambutnya. Setelah itu, dia mengambil setiap botol dan guci di meja dan melihat-lihatnya. Setelah dia merasa telah memberi Zhao Yanzi cukup waktu, dia keluar dari kamar kecil. Dia menemukan bahwa Zhao Yanzi telah berubah dari piyama Snoopy ke seragam sekolahnya yang berwarna biru langit dan sedang merapikan tas punggungnya. Aku akan turun sekarang. Hao Ren mengumpulkan materi bimbingan dan teknik kultivasinya yang baru dan keluar dari kamar Zhao Yanzi. Di lantai bawah, Lu Linlin dan Lu Lili sibuk membantu Zhao Hongyu dengan sarapan. Suara-suara mereka sangat menggembirakan dan menyenangkan seperti dua lonceng pagi. Ketika Hao Ren turun ke bawah, kedua kakak beradik mengangkat kepala mereka dan menyapa dengan suara keras, Gongzi. Namun demikian, Hao Ren menemukan sapaan penuh semangat mereka sedikit berlebihan. Dia tertawa canggung sambil melambaikan tangannya. Pagi. Hari ini, mereka tidak lagi mengenakan gaun chiffon mereka. Sebagai gantinya, mereka masing-masing mengenakan jaket bomber warna krem ala bohemian dengan gaun tali tipis yang santai. Desain Cutwork 1 bermotif bunga tidak hanya membuatnya terlihat sangat mudah bernapas, tetapi juga sangat elegan. Pada saat yang sama, pola kelopak berbentuk lengkungan pada gaun membuat gaya tampak manis dan menyenangkan. Dengan mereka, kedua kakak beradik tentu saja semakin terlihat menawan daripada kemarin. Hanya dari gayanya saja, Hao Ren bisa tahu pasti Zhao Hongyu yang memilih pakaian kakak beradik itu. Dia sangat menghargai selera Zhao Hongyu, lagi pula dia seorang perancang arsitektur yang terkenal yang memiliki selera yang baik. Segera, membawa ranselnya, Zhao Yanzi juga turun dan bergabung dengan yang lain untuk sarapan. Dengan setelan jas di tubuhnya dan sekilas kantuk di wajahnya, Zhao Guang keluar dari kamarnya juga. Duduk di sekitar meja makan, mereka menikmati sarapan mewah. Setelah itu, Zhao Hongyu mengendarai Ferrarinya untuk bekerja dan bertanggung jawab untuk mengantarkan Zhao Yanzi di sekolah dalam perjalanannya. Zhao Guang, di sisi lain, mengemudikan Hao Ren dan Lu bersaudara ke sekolah dengan Chevrolet-nya. Ketika mereka tiba di sekolah, Hao Ren keluar dari mobil, dan Lu Linlin dan Lu Lili mengikutinya. Segera, Zhao Guang memutar mobil dan pergi ke grup Mingri untuk bekerja. Saat dia berjalan melewati pintu masuk, Hao Ren menyadari bahwa kedua kakak beradik masih mengikutinya. Kalian tidak harus mengikutiku lagi untuk sisa hari. Kamu bisa pergi melakukan urusanmu sendiri. Hao Ren berbalik dan berkata pada mereka. Tetapi, kami di sini untuk melakukan kegiatan kami, Lu Lili menjawab dengan malu.
Hauren melihat ke arahnya dengan tatapan bingung. Kakak dan aku, kami bersekolah di sini. Lulili berkata dengan lembut ketika dia melihat ke arah gedung Akademi Putih yang tidak jauh di depan. Hauren tertegun. Jika Gongzi tidak menginginkan kami kuliah, kami akan menemani Anda setiap hari. Lulili salah memahami ekspresi Hauren. Bukan itu maksudku, aku hanya terkejut. Hauren langsung menggelengkan kepalanya. Meskipun orang-orang bebas untuk memasuki universitas, akan terlalu menarik perhatian untuk berjalan dengan dua gadis super cantik setiap hari di sekitar kampus. Kemarin, kami telah berkunjung dan memperkenalkan diri kepada Raja Naga dan Zumu kecil. Malam ini, saudara perempuanku dan aku akan mengunjungi dan memperkenalkan diri kami kepada Taijun, kata Lu Linlin. Taijun? Hauren membeku sesaat sebelum dia menyadari bahwa yang mereka maksud adalah neneknya. Tidak. Cepat-cepat, Hauren menghentikan mereka. Aku akan mencari waktu untuk memperkenalkan kalian padanya. Hauren ketakutan oleh mereka. Tidak masalah jika nenek tiba-tiba memperoleh Zhao Yanzi sebagai cucu menantu perempuannya. Akan lain halnya jika nenek menemukan dua gadis cantik kembar yang kira-kira berusia 18 tahun dan menyebut diri mereka pelayan. Kami akan mengikuti petunjuk Gongzi. Lu Linlin tersenyum manis pada Hauren sebelum berjalan menuju salah satu gedung akademik dengan adiknya sambil berpegangan tangan. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, Hauren menyeberangi kampus dan kembali ke asrama untuk mengambil buku. Kamar asrama kosong, dan dia menduga bahwa Zhao Jiai pasti pergi untuk jogging di pagi hari sementara Yo Liren dan Cha Oronghua masih berada di kafe internet. Sudah hampir waktunya untuk kelas, jadi Hauren meraih buku pelajarannya sebelum berjalan ke kampus. Dia menyelipkan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan di antara buku-buku itu. Masih terlalu awal ketika dia sampai di kelas. Hauren duduk di baris belakang dan mulai membaca gulungan teknik. Dengan pengalamannya dengan gulungan konsentrasi jiwa, Hauren menemukan isinya yang tidak terlalu sulit baginya. Dia selesai membaca gulungan tipis teknik kultivasi dalam setengah jam, dan dia memiliki pemahaman umum tentang metode kultivasi yang mengubah esensi 5 elemen dalam tubuhnya menjadi tenaga pedang. Dia harus mengubah pedang energi menjadi energi yang solid dan meningkatkan kekuatannya secara bertahap. Bagian menakjubkan tentang itu adalah dia dapat memiliki 5 pedang energi bersirkulasi dalam tubuhnya, dan kelima pedang dapat juga digabungkan ke satu pedang 5 elemental Hundun yang pada akhirnya dapat mencapai tingkat Tiangang. Saat kultivasinya berkembang, pedang 5 elemental bisa dipecah menjadi pedang-pedang energi kecil yang tidak terhitung banyaknya. Seorang master yang sejati biasa dengan mudahnya melepaskan ratusan pedang energi dan memadatkan mereka menjadi pedang fisik tingkat Tiangang yang solid. Jika mereka digunakan sesuai dengan strategi militer dan seni perang, mereka akan berubah dari hujan pedang yang megah menjadi berbagai macam susunan formasi pedang. Hauren tidak jelas tentang konsep Tiangang, tetapi dia pikir itu pasti sesuatu yang agung. Jika dipikir-pikir, deskripsi dalam gulungan sedikit mengada-ada. Akan menjadi prestasi besar bagi seorang kultivator biasa untuk memadatkan satu pilar elemental dan secara bertahap membuat terobosan ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, gulungan teknik ini menginstruksikan seseorang untuk mengolah 5 elemen secara bersamaan.
Jika seorang kultivator memiliki pemahaman yang lebih lemah terhadap salah satu dari 5 elemen, kultivator tersebut tidak akan mengalami kemajuan sama sekali. Seperti papan yang membentuk tong kayu, 5 elemen harus memiliki ketinggian yang sama untuk mengandung esensi alam. Setiap kelemahan dalam elemen apapun akan menghentikan kemajuannya. Hauren memaksakan diri untuk menghafal gulungan teknik. Tapi sebelum dia bisa memeriksanya lagi, gulungan itu tiba-tiba berubah menjadi percikan cahaya keemasan dan lenyap. Tertegun, Hauren menyadari itu adalah mekanisme anti pencurian yang dirancang oleh klan naga Lautan Timur. Gulungan apapun akan berubah menjadi percikan cahaya keemasan dan kembali ke formasi susunan di rak buku di Istana Pendalaman Kultivasi setelah membaca 1 kali. Para mahasiswa mulai masuk ke dalam kelas. Dengan lingkaran hitam di bawah mata mereka, Youw Liren dan Cao Ronghua akhirnya muncul, dan begitu pula Zhao Jiai yang telah mengganti pakaiannya menjadi pakaian olahraga kering. Beberapa gadis duduk di baris depan sementara para pria berkumpul mengitari Hauren. "Ren, kamu hebat, ada 2 wanita cantik mengikuti di belakangmu. Ada 1 lagi. Mereka bahkan mengatakan bahwa Suhan adalah pacarnya." "Omong kosong. Aku tidak percaya mereka makan malam di kompleks Hongji. Tapi aku melihat 2 gadis cantik itu bersamanya kemarin dengan mataku sendiri." "Ren, katakan yang sebenarnya. Siapa mereka, dan mengapa mereka memanggilmu penyelamat?" Mereka berkerumun di sekeliling meja Hauren. Hauren jengkel. Tampaknya rumor menyebar cepat tadi malam, dan sekarang mereka semua datang kepadanya untuk konfirmasi. Berita terbaru. Yurong bergegas masuk ke kelas. 2 gadis cantik, yang satu disebut Lulinlin dan yang lainnya adalah Lulili. Mereka berdua adalah mahasiswa baru di jurusan film. Tidak mungkin. Jika mereka mahasiswa baru, mengapa kita tidak tahu tentang mereka? Orang-orang menoleh ke Yurong dan mempertanyakan kredibilitas beritanya. Aku belum selesai. Satu hal yang paling dibenci Yurong adalah orang meragukan keakuratan informasinya. Dia melanjutkan, mereka baru mendaftar beberapa hari yang lalu. Dikatakan bahwa mereka menunda pendaftaran karena sakit. Sekarang, semua orang yakin. Mereka berbalik ke Hauren segera dan bertanya, "Cepat, beritahu kami bagaimana kau berkenalan dengan mereka dan mengapa mereka memanggilmu penyelamat." Hauren tidak punya pilihan selain menjawab, "Aku tidak mengenal mereka dengan baik. Suatu hari ketika aku menyeberang jalan, sebuah mobil melaju lurus ke arah mereka, dan aku menyeret mereka ke tempat aman sebelum mobil itu menabrak mereka." Mereka percaya ceritanya, meratapi, "Betapa beruntungnya kamu. Aku berharap aku bisa seberuntungmu." Yurong mengangkat tangannya untuk menghentikan obrolan para pria. "Aku masih memiliki beberapa informasi tidak jelas yang belum aku ungkapkan. 2 gadis cantik itu adalah cucu perempuan Lu Qing, wakil kepala sekolah di universitas kami." Semua orang terdiam pada informasi ini. Menurut rumor, hanya rumor, Yurong menekankan kata rumor. Sebelum melanjutkan, mereka datang ke sekolah kemarin dalam mobil Lu Qing. Hati Hauren tersentak, kagum bahwa si kembar menarik perhatian kemanapun mereka pergi. Luar biasa. Dengan pacaran dengan cucunya, kamu sekarang terhubung dengan wakil kepala sekolah. Orang-orang berteriak pada Hauren setelah diam sesaat keheranan.
pergi. Dan berhentilah bergosip. Hao Ren mengusir mereka. Para pria menenangkan diri saat sang dosen masuk dan perkuliahan dimulai. Ren, kuharap kau bisa meminjamkan sedikit keberuntungan dengan para gadis. Hanya memikirkan dua wanita cantik yang memanggilmu penyelamat membuatku pusing. Yo Liren membungkuk ke arah Hao Ren dan berbisik. Hao Ren meliriknya, berpikir bahwa Yo Liren akan mati bahagia jika dia bisa disebut Gongzi oleh si kembar sepanjang hari. Duduk di barisan depan, Xie Yujia memusatkan perhatiannya pada pelajaran dan sepertinya tidak menyadari gosip para pria. TRT. Telepon seluler Hao Ren yang berada di atas meja bergetar. Dia mengambilnya dan terkejut menemukan pesan Zhao Yanzi. Aku harap dia tidak memintaku untuk membantunya menyontek ujiannya lagi. Pikir Hao Ren sambil mengetuk untuk membuka pesan. Kelas pertamaku siang ini adalah pendidikan jasmani. Apa jadwalmu? Jadwalku, setelah beberapa saat merenung, Hao Ren menjawab, kau ingin aku menontonmu bermain voli. Bah, siapa yang mau kamu datang? Maksudku adalah aku berencana untuk melewatkan kelas pendidikan jasmani yang membosankan ini dan pergi keluar untuk bersenang-senang. Ini adalah rencananya. Aku akan pergi ke sekolahmu dan mengunjungi kakak Su dan kemudian melihatmu bermain basket. Zhao Yanzi mengirim pesan teks lain. Bermain bola basket? Ini tidak ada di jadwalku, jawab Hao Ren. Sudah diputuskan? Aku akan datang setelah absen di kelas pendidikan jasmani kamu akan bermain basket. Apakah kamu serius? Aku harus menjadwal ulang dan bermain basket hanya untuk menyenangkanmu. Hao Ren tidak bisa berkata apa-apa pada pesan itu. Tiba-tiba dia sadar bahwa Zhao Yanzi sebenarnya cemburu pada Lu bersaudara. Tujuan mengunjungi Suhan adalah untuk menemukan sekutu akan potensi bahaya. Dengan naluri wanitanya, dia pasti tahu bahwa ketua kelas tidak tertarik padanya. Dan ancaman sebenarnya datang dari kakak beradik Lu. Gerbang sekolahmu akan dikunci pada sore hari. Bagaimana kamu bisa keluar? Hao Ren mengirim pesan teks padanya. Aku akan memanjat tembok? Zhao Yanzi menjawab dalam pesan teksnya.